Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat kemurahan, perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, mohon tuntunan-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu, menangkap rema yang dari Tuhan, dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat 7 saya bacakan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat dikasih Tuhan, ini kisahnya, ceritanya Saul sudah ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Dan Tuhan perintahkan Samuel untuk mencari penggantinya. Nah, datanglah Samuel ke tempatnya Isai. Dan di situ anak-anak Isai secara bergantian lewat di depan Samuel. Dalam hatinya Samuel berpikir, wow, ini dia orang yang diurapi Tuhan. Ini dia tampangnya, ya, posturnya tinggi, tegap. Wah, cocok nih jadi raja. Dalam pikiran Samuel kurang lebih demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan pandang parasnya, jangan lihat perawakannya. Ya, walaupun dia tinggi, aku menolak dia, gitu ya, kurang lebih ya. Lalu apa dikatakan bahwa apa yang dilihat Tuhan tidak sama seperti yang dilihat manusia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi yang dilihat Tuhan itu bukan yang seperti dilihat oleh Samuel. Oh, fisiknya, posturnya oke banget, ini siap jadi raja. Tetapi Tuhan melihat hati. Jadi manusia batiniahnya, manusia rohnya, itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan anak-anak Isai ini nanti semua ditolak kecuali yang terakhir, yaitu Daud. Nah, Daud ini dibandingkan dengan saudara-saudaranya secara fisik, secara penampilan kalah pasti. Ya, Samuel pun juga mungkin kalau suruh membandingkan, waduh pasti akan memilih yang lain. Itulah makanya dipikirnya oleh Samuel bahwa yang tinggi perawakannya ini, yang parasnya tegap inilah ya yang dipilih. Ternyata bukan. Daud dikatakan masih kemerah-merahan, jadi mungkin masih imut gitu ya. Tetapi dia ini dipilih Tuhan. Loh, kenapa Tuhan kok memilih Daud? Bukan saudara-saudara yang lain secara penampilan lebih meyakinkan istilahnya. Nah, karena sekali lagi Tuhan tidak melihat hanya dari penampilan, tetapi hati. Jadi manusia batiniahnya si Daud ini dilihat Tuhan. Daud seorang yang hatinya benar di mata Tuhan. Daud yang begitu mengasihi Tuhan. Itulah yang membuat akhirnya Tuhan menetapkan memilih Daud. Dan pilihan Tuhan jelas tepat. Coba lihat 1 Samuel 17 ayat 32. Saya bacakan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia.
hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Jadi kisahnya Daud ini disuruh oleh bapaknya untuk mengunjungi kakak-kakaknya di medan perang, mencari kabar ini. Zaman dulu kan komunikasinya masih ya nggak seperti sekarang ya, cari kabar harus datang ke lokasi. Nah, sampai di situ Daud kaget karena ada orang yang tingginya besar namanya Goliat yang menantang umat Israel, menantang bangsa Israel. Tetapi pasukan Saul tidak ada satupun yang berani. Semua ketakutan mendengar ancaman dari Goliat. Nah, tetapi apa yang dikatakan Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, karena si Goliat ini, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lihat, badannya nggak tegap amat, nggak tinggi-tinggi amat, nggak seperti saudara yang lain. Tetapi manusia rohaninya atau manusia batiniahnya, ya, imannya yang luar biasa. Sehingga dia berani untuk menghadapi Goliat. Sementara yang lain yang lebih berpengalaman perang, yang lain yang sudah posturnya juga meyakinkan, justru semuanya pada ketakutan. Nah, inilah salah satu alasan kenapa Daud dipilih Tuhan. Dan nanti kita bisa lihat kisah selanjutnya bagaimana Daud mengalahkan Goliat, dan banyak kisah-kisah yang lain bagaimana Daud selalu berkemenangan di dalam peperangannya, dan Daud selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan di saat terjepit, Daud cari Tuhan. Jadi artinya apa? Inilah yang dicari Tuhan. Manusia batiniahnya, imannya yang teguh, iman yang kuat. Jadi sia-sia penampilan luar meyakinkan, tetapi kalau dalamnya itu lemah. Jemaat dikasih Tuhan, ada begitu banyak orang tertipu oleh penampilan. Wah, penampilannya oke. Ternyata belum tentu dalamnya juga oke. Dalam arti rohnya atau hatinya. Ada begitu banyak orang tertipu, ya. Kelihatannya menarik, ternyata penipu. Ya, hati-hati ya. Itu baru dalam tampilan secara dunia. Nah, terlebih di dalam hal kita melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, pastikan manusia batiniah kita ini kuat, teguh. Ya, jadi iman kita itu teguh. Jadi menghadapi apapun tidak tergoyahkan seperti seorang Daud ini. Jemaat dikasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua, bangun bukan hanya sisi luarnya, jasmaninya, tetapi bangun manusia rohanimu, bangun manusia batiniahmu, supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, ketika sisi manusia batiniah kita ini kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaannya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, supaya kami lebih lagi membangun sisi rohani kami, manusia roh kami, manusia batiniah kami, lebih dari sekedar membangun sisi luar kami, sisi fisik jasmani kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mencari dan memandang orang-orang yang memiliki sisi batiniahnya yang kuat. Seperti Daud yang mungkin secara penampilan tidak seperti saudaranya, tetapi Engkau memilih dia. Dan betul Daud seorang yang penuh keberanian dan iman kepada Tuhan. Dan Engkau menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.